Halo, kami dari kelompok inseminasi buatan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Wardah Wahyuningsih, Friska Adelia, Nurul Asmi, Nur Helmi Suparman, dan Cici Nirwanti. Apa sih inseminasi buatan itu? Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya. Adapun sejarah dari inseminasi buatan, yang pertama, inseminasi buatan sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 1784 oleh Lazarus Spallanzani, di mana beliau merupakan seorang ahli fisiologi dan anatomi dari Italia. Spallanzani melakukan inseminasi buatan pada seekor anjing yang kemudian melahirkan 3 ekor anak anjing pada 62 hari kemudian. Selanjutnya, pada tahun 1922, Ivanov, seorang ahli ilmuwan dari Rusia yang mengembangkan metode pengawetan semen dan prosedur inseminasi buatan yang dilakukan pada kuda, sapi, domba, dan babi. Selanjutnya, penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Denmark adalah Strauss sebagai wadah pengemasan semen. Pada tahun 1964, Kassau mulai memproduksi Strauss secara komersial yang digunakan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi inseminasi buatan ini terus berlanjut dengan adanya penemuan vagina buatan oleh Miovanov pada tahun 1964. Dan yang terakhir, pada tahun 1940-an terjadi perkembangan teknologi inseminasi buatan yang sangat fenomenal di Amerika Serikat. Prosedur inseminasi buatan yang dikembangkan di Amerika Serikat ini kemudian menjadi acuan di seluruh dunia. Selanjutnya, tujuan inseminasi buatan. Apa sih tujuan inseminasi buatan itu? Nah, terdapat 2 tujuan tersebut. Secara mikro, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha ternak. Semen yang diintroduksikan tentunya diperoleh dari sapi jantan unggul. Harapannya keturunan yang diperoleh juga mendekati kualitas sumber semen tersebut. Nah, pada gilirannya peningkatan produktivitas dan kualitas usaha ternak dapat meningkatkan pendapatan peternak. Kemudian secara makro, untuk meningkatkan populasi dan produksi agar dapat memenuhi permintaan yang selama ini masih harus dipenuhi melalui impor. Selanjutnya, fungsi inseminasi buatan. Nah, terdapat 5 fungsi inseminasi buatan. Yang pertama, perbaikan mutu genetik. Yang kedua, pencegahan penyakit menular. Yang ketiga, recording lebih akurat. Yang keempat, biaya lebih murah. Dan yang kelima, pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan. Selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Keunggulannya diantaranya yang pertama, menggunakan sperma berkualitas tinggi dan meningkatkan peluang kehamilan. Yang kedua, mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual. Kemudian, memungkinkan perencanaan waktu kehamilan dan kelahiran. Dapat membantu pasangan dengan masalah infertilitas dan meningkatkan angka kelahiran pada hewan. Lalu dapat mengurangi biaya pemeliharaan pejantan dan meningkatkan produktivitas ternak. Dan dapat menyimpan sperma untuk penggunaan di masa depan. Selanjutnya adalah kekurangannya, diantaranya yang pertama, biaya produksi dan peralatan bisa mahal, lalu memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk pelaksanaan yang tepat. Dan jika sperma tercemar bibit penyakit kelamin, akan terjadi penyebaran penyakit secara cepat dan meluas. Dan tingkat keberhasilan bisa bervariasi, tidak selalu menjamin kehamilan. Kemudian resiko terlalu banyak menggunakan genetik dari sedikit pejantan unggul dan mengurangi keragaman dari genetik, dan membutuhkan teknologi dan infrastruktur yang mungkin tidak tersedia di semua tempat. Kemudian teknik inseminasi buatan. Teknik yang pertama adalah rektovaginal yang diperuntukkan pada sapi, di mana metode rektovaginal yaitu tangan dimasukkan ke dalam rektum, kemudian memegang bagian serviks yang paling mudah diidentifikasi karena mempunyai anatomi yang keras. Kemudian insemination gun dimasukkan melalui vulva ke vagina hingga ke bagian serviks. Kemudian teknik yang kedua adalah transcervical yang diperuntukkan pada kambing dan domba, dapat menggunakan spikulum untuk melihat posisi serviks. Kemudian insemination gun dimasukkan hingga mencapai serviks.
Adapun faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan yaitu yang pertama kualitas semen. Parameter kualitas semen yang terpenting adalah konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa yang bergerak ke depan. Karena hanya spermatozoa yang progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang dimaksud manusianya adalah inseminator dan peternaknya. Inseminator menentukan keberhasilan inseminasi buatan. Dan yang terakhir yaitu fisiologi sapi betina. Keberhasilan dari inseminasi buatan salah satunya yang terpenting adalah kondisi fisiologi sapi betinanya. Kondisi fisiologi ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya yaitu evaluasi keberhasilan inseminasi buatan. Jumlah perkawinan per kebuntingan merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berapa kali sapi betina dikawinkan sampai bunting. Nilai normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah nilai tersebut menunjukkan tingkat kesuburan sapi semakin tinggi. Besarnya nilai jumlah perkawinan per kebuntingan dipengaruhi oleh kualitas semen yang rendah, selain kurang terampilnya petugas inseminator di lapangan. Untuk diagnosa kebuntingan pada sapi dapat dilakukan dengan mengetahui ukuran non-return rate atau NRR, palpasi rektal, dan conception bath atau CR. NRR yaitu persentase jumlah ternak yang tidak kembali estrus antara hari ke-60 sampai 90 setelah dikawinkan. Nilai-nilai ini disebut juga nilai NRR pada 28 sampai 35 hari atau nilai NRR pada 60 sampai 90 hari. Kemudian CR yaitu persentase sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama yang disebut juga sebagai angka konsepsi. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah inseminasi. Kemudian tantangan dalam inseminasi buatan, yaitu faktor-faktor seperti ketidakcocokan antara semen dengan induk betina, infeksi reproduksi, dan kesalahan teknis. Nah, kemudian tantangan lain dalam inseminasi buatan adalah biaya yang terkait dengan proses ini. Seperti inseminasi buatan itu membutuhkan biaya untuk membeli semen berkualitas, peralatan inseminasi, dan biaya perawatan pasca inseminasi. Nah, tantangan yang terakhir itu adalah pengetahuan dan keterampilan, di mana jika peternak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka akan susah untuk melaksanakan proses inseminasi yang benar. Nah, yang terakhir itu adalah perkembangan teknologi inseminasi buatan. Yang pertama, inseminasi in vitro, di mana metode ini merupakan metode inseminasi buatan yang melibatkan pembuahan sel sapi secara artifisial di luar tubuh sapi. Proses ini dilakukan di laboratorium menggunakan teknologi dan media khusus. Setelah pembuahan ini berhasil, embrio yang dihasilkan itu ditransfer ke dalam rahim sapi betina yang siap menerima embrio. Kemudian transfer embrio, di mana metode inseminasi buatan ini melibatkan embrio yang telah dihasilkan dari in vitro ditransfer ke rahim sapi betina yang siap untuk menerima embrio ini. Metode ini memungkinkan peternak untuk menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat unggul dari sapi betina yang kondisi reproduksinya itu baik.